kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, satu ayat digunakan untuk menyimpulkan bahwa Taurat itu kejam, lalu digantikan oleh ajaran Yesus yang dikatakan penuh kasih. Kenapa kok begitu? Lihat ke ayat 38 tadi. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tanpa mempelajari lebih lanjut, hanya mendengar kalimat seperti ini, orang mengambil kesimpulan, ini hukum perjanjian lama, khususnya Taurat, ini nggak bisa dipakai lagi. Hukum ini kejam. Tidak seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan. Ayat 39, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Seolah-olah orang yang berkata begitu menghapus ayat 38, menyatakan bahwa ayat 38 mata ganti mata, gigi ganti gigi tidak berlaku lagi. Kalau orang mengambil kesimpulan seperti itu, ya, itu pasti nggak memperhatikan ayat 17. Internet tempat Pak Seto mungkin ada kendala ya, suaranya putus-putus Pak Seto. Silahkan lihat ayat 17. Seto, suara Pak Seto putus-putus. Sedang memper bagaimana orang harus membaca. Kalau orang berlaku, kembali ke ayat 38 ya, mengatakan mata ganti mata, jika ganti belum panjang. Coba lihat, berani nggak memperlakukan kasih. Kamu telah Pak Seto bisa lakukan rekoneksi, Pak, rejoin, karena internetnya sepertinya jelek. Iya. Halo, Pak Popo? Ya, sekarang suara oke nih sepertinya. Baik. Ya, sekarang begini. Saya ulang lagi, lalu membandingkannya dengan ayat 27 dan 28, kita ketemu struktur kalimat yang sama. Kamu telah mendengar firman,
tetapi aku berkata kepadamu. Ya, itu strukturnya sama. Kalau orang mengatakan bahwa ayat 38 mata ganti mata, gigi ganti gigi tidak berlaku lagi, diganti oleh pipi kanan ditambahin pipi kiri, maka prinsip yang sama harusnya dikenakan ke ayat 27 juga. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Ini tidak berlaku, diganti oleh hukum Yesus. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hati. Dan hal itu harusnya dikenakan pada ayat 21 sampai dengan ayat 48. Tapi nggak mungkin itu dilakukan. Jadi nggak mungkin orang mengatakan perintah jangan berzina dalam Taurat nggak berlaku lagi, diganti oleh hukum Yesus. Jadi kalau orang sampai berpikir mata ganti mata, gigi ganti gigi itu salah, tidak berlaku, diganti oleh Tuhan Yesus, maka ada yang keliru di dalam sikap itu. Karena apa? Berarti harus juga kata-kata dari Taurat, hukum di dalam Taurat diganti semua oleh Yesus. Tapi rupanya bukan itu. Dan sekali lagi, itu juga malah bertentangan dengan ayat 17 yang mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, yang sebenarnya jadi masalah Bapak Ibu, orang tidak memahami ayat 38. Orang berpikir mata ganti mata, gigi ganti gigi itu kejam. Padahal bukan itu yang dimaksudkan. Nah, nanti kita akan kembali ke mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat hal yang lain lagi. Silahkan Bapak Ibu ke Injil Matius bab 22. Matius 22 dari ayat 34. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Lalu Tuhan Yesus menjawab berikutnya, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ahli Taurat bertanya, Guru, hukum mana yang paling utama, paling penting di dalam hukum Taurat? Tuhan Yesus menjawab, dalam Taurat itu ada dua hukum yang paling utama. Lihat ke ayat 37 Bapak Ibu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi. Lihat, ayat 37 itu, lihat catatan referensi di bawah ya, mengacu, mengutip kitab Ulangan, bab 6 ayat 5. Ya, kemudian, hukum terutama yang kedua, ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lihat ayat referensi, ayat 39, itu mengutip kitab Imamat. Nah, kemudian di ayat 40, Tuhan Yesus mengatakan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi, kalau orang beranggapan
bahwa di dalam Taurat khususnya atau di Perjanjian Lama pada umumnya tidak ada hukum kasih, sudah pasti kesimpulan itu keliru. Tuhan Yesus bukan pribadi yang pertama mengajarkan kasih. Ya. Tuhan Yesus bahkan mengatakan di Matius 22 tadi, dalam hukum Taurat ada dua hukum yang utama, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Nah, supaya lebih jelas, supaya lebih tegas lagi, Bapak Ibu silahkan membuka sekarang surat Roma. Silahkan ke surat Roma bab 13 ayat 10. Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi kalau mau diringkas, isi hukum Taurat itu apa? Paulus mengatakan, isi hukum Taurat itu kasih. Sekali lagi, kalau orang mengatakan bahwa dalam hukum Taurat tidak ada kasih, simpulan itu pasti keliru dan tidak ada dasar. Nah, kemudian kita kembali Bapak Ibu ke Injil Matius. Di Matius bab silahkan ke Injil Matius bab 7 ayat 12. Matius bab 7 ayat 12. Ini Tuhan Yesus yang berbicara lagi sekarang. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, demikian juga perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Tuhan Yesus menyampaikan ringkasan dari seluruh hukum Taurat. Kalau Paulus tadi mengatakan kasih kegenapan hukum Taurat, kalau Tuhan Yesus mengatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Maksudnya apa firman ini? Bapak Ibu silahkan kita ambil contoh yang sederhana saja ya. Silahkan mengingat kalau Bapak Ibu mengadakan pertemuan lingkungan. Ya. Kemudian pas pertemuan lingkungan itu malam jahe lingkungan, saya ingin minum jahe. Nah, ketika saya sendiri ketempatan di rumah saya pas hujan, ada doa lingkungan, maka saya akan menyediakan jahe untuk para tamu, untuk warga. Apa yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat juga demikian kepada mereka. Dan Tuhan Yesus mengatakan, itu yang dimaksudkan dengan isi seluruh hukum Taurat. Sekarang Bapak Ibu baru kembali ke mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ya. Dalam Perjanjian Lama, ya belum ada institusi lengkap yang berkaitan dengan kehakiman atau pengadilan. Sudah ada pihak yang bertanggung jawab atas penghakiman, ada. Nah, kemudian mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu sebenarnya merupakan prinsip yang berlaku ketika orang menghukum atau menjatuhkan hukuman. Maksudnya,
Kalau ada orang yang memukul sesamanya sampai matanya bengkak, ya, maka pelaku pemukulan itu harus dipukul sampai matanya bengkak juga. Kalau ada orang yang memukul sesamanya sampai giginya lepas, maka pelaku pemukulan harus dipukul juga sampai giginya lepas. Jangan sampai penghukuman dilakukan dengan tidak adil. Ada orang yang memukul sesamanya sampai matanya bengkak, lalu hukumannya potong 2 kaki. Nah, itu nggak adil. Atau memukul sesamanya sampai matanya bengkak, hukumannya cuma dicubit 2 kali. Nggak adil itu. Pada prinsipnya, hukuman harus dijatuhkan seimbang, setimpal dengan kejahatan yang sudah dilakukan. Nah, kemudian dalam pemahaman lebih lanjut, kemudian muncul pemahaman begini. Kalau kamu tidak mau matamu dipukul sampai bengkak, maka jangan memukul. Kalau kamu tidak mau gigimu lepas karena dipukul, maka jangan memukul. Kalau kamu tidak mau mati dibunuh, ya kamu jangan membunuh. Nah, ingat kembali Bapak Ibu apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang isi seluruh hukum Taurat tadi ya. Apa yang kamu ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Nah, kemudian begini Bapak Ibu, di antara para rabi Yahudi, bahkan pada zaman sebelum Tuhan Yesus, itu sudah ada pemahaman mengenai hal seperti ini. Ada seorang rabi yang bernama Hillel, itu sebelum Tuhan Yesus hidup ya, itu yang mengatakan begini, ketika ada orang bukan Yahudi datang kepada dia, lalu mengatakan orang itu, aku ingin menjadi orang Yahudi, tapi syaratnya, tolong ajarkan aku hukum Taurat, tetapi waktunya hanya selama aku bisa berdiri di atas 1 kaki. Berapa lama orang bisa berdiri di atas 1 kaki? Padahal hukum Tauratnya itu dari Kejadian sampai Ulangan. Tampaknya tidak masuk akal, tetapi Rabi Hillel mengatakan, sebelum kamu menurunkan kaki yang kamu angkat, aku sudah akan menyelesaikan pengajaran tentang Taurat. Lalu Nabi Hillel mengatakan, apa yang kamu tidak suka, jangan kamu lakukan kepada orang lain. Itu Nah, Rabi Hillel tadi mengatakan, hukum Taurat itu bisa diringkas dengan 1 kalimat. Apa yang kamu tidak suka, jangan lakukan kepada orang lain. Tuhan Yesus mengungkapkannya dengan nada yang positif. Ingat tadi yang sudah dikatakan Tuhan Yesus, apa yang kamu ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kamu tidak mau kan, kamu dipukul. Kamu tidak mau kan, disakiti. Kamu tidak mau kan, suamimu, istrimu, anakmu diganggu. Kalau kamu sendiri tidak mau anak, istri, suami, keluargamu diganggu, maka jangan lakukan hal seperti itu kepada orang lain.
Nah, Bapak Ibu, ini semua saya sampaikan kepada Bapak Ibu untuk mengingat pertama-tama supaya orang tidak beranggapan negatif tentang hukum Taurat. Ya. Bahkan Bapak Ibu, bahkan Tuhan Yesus juga pernah mengatakan ketika berbicara dengan orang muda yang kaya berkaitan dengan soal Taurat ini. Silahkan Bapak Ibu sekarang membuka Markus bab 10. Kemudian paralelnya Bapak Ibu silahkan membuka Matius bab 19. Markus bab 10 dari ayat 17. Markus bab 10 ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berteluh di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, kemudian jawaban Tuhan Yesus ada di ayat 19. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Pertanyaannya tadi apa? Apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawabannya ayat 19, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan seterusnya. Dan kalau Bapak Ibu amati itu, Bapak Ibu langsung bisa mengingat, loh ini kan isi 10 perintah Allah. Ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus apa yang disebutkan di ayat 19, jangan mencuri dan seterusnya itu kutipan dari 10 perintah yang ada di kitab Keluaran bab 20. Jadi Tuhan Yesus bahkan menunjukkan kepada orang muda itu, pada orang kaya itu, kalau mau memperoleh hidup yang kekal, yang mereka harus lakukan adalah menaati perintah Allah yang ada di dalam hukum Taurat. Itu hal yang sama Bapak Ibu bisa temukan diskusi di Injil Matius bab 19 tadi. Nah, dengan memperhatikan ini semua Bapak Ibu, maka sesungguhnya kita bisa belajar banyak dari hukum Taurat, dari kitab Taurat, dan jangan sampai kita memandang hukum Taurat secara keliru. Memandangnya tidak berguna lagi, lalu sudah digantikan oleh hukum kasih yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ternyata bahkan Tuhan Yesus menunjukkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, itu isi dari hukum Taurat. Atau jangan-jangan setelah mendengar penjelasan ini, setelah melihat teks-teks yang kita sudah lihat, Bapak Ibu malah bertanya, lalu ajaran apa yang sebenarnya dibawa oleh Tuhan Yesus? Apa bedanya kalau begitu ajaran Yesus dengan hukum Taurat? Nah, Bapak Ibu, kalau ingin membedakan ajaran Taurat dengan ajaran Tuhan Yesus, Bapak Ibu tolong membuka dulu sekarang Injil Yohanes. Silahkan ke Injil Yohanes. Bab 15. Lihat ke ayat
12 dan 13. Yohanes 15, 12 dan 13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Supaya kamu mengasihi sesamamu. Seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, kalau di kitab Imamat tadi yang dikutip oleh Tuhan Yesus, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus mengatakan, seperti aku telah mengasihi kamu, seperti itulah kamu harus mengasihi sesamamu. Loh, bagaimana Tuhan Yesus sudah mengasihi aku? Lihat ke ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi, Tuhan sudah mengasihi saya dengan kasih yang paling besar, dengan memberikan nyawanya untuk keselamatan saya. Nah, seperti itulah saya harus mengasihi sesama. Nah, kemudian Bapak Ibu, begini, hal lain yang kita perlu perhatikan, yang kita perlu lihat kalau kita membaca Taurat, itu begini, ternyata ada banyak hal di dalam Taurat itu yang mempengaruhi cara kita mengerti perjanjian baru. Jadi ada hal-hal di dalam hukum Taurat itu yang akan menolong kita untuk mengerti siapa Yesus, untuk mengerti apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang ambil contoh, mumpung Bapak Ibu masih di Injil Yohanes ya. Mumpung Bapak Ibu masih di Injil Yohanes, silahkan Bapak Ibu ke bab 19. Silahkan ke bab 19. Dari ayat 31 yang judulnya Lambung Yesus Ditikam. Ayat 33 sekarang. Yohanes 19 ayat 33. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Apa urusannya? Tahu-tahu Tuhan Yesus ditikam, tidak diremukkan kakinya, ya, dengan apa hubungannya dengan ayat 36? Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Silahkan Bapak Ibu melihat ayat referensi ayat 36, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ini mengacu pada anak domba Paskah yang disampaikan di dalam kitab Keluaran bab 12. Ya. Di kitab Keluaran bab 12, ini aturan tentang Paskah. Nah, berikutnya lagi, langsung saya karena menyinggung soal Paskah, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk ke Injil yang lain. Silahkan Bapak Ibu ke Injil Markus saja. Injil Markus. Silahkan ke bab 14. Kalau Bapak Ibu merasa membuka Alkitabnya belum lancar, ya enggak apa-apa, ketinggalan. Saya tidak bisa menunggu agak lama karena saya tidak bisa melihat Bapak Ibu masing-masing. Ya. Tapi nanti
bisa diulang lagi teks mana saja yang harus dibaca gitu ya. Silahkan Bapak Ibu ke Markus bab 14. Ayat 1. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Bapak Ibu tidak akan mengerti ayat 1 ini tanpa membuka kitab Keluaran. Kemudian lihat sekarang Bapak Ibu ke ayat 12. Ayat 12. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, ya, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat manakah engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Bapak Ibu, Tuhan Yesus merayakan Paskah, dan ini adalah Paskah Yahudi. Untuk bisa mengerti makna Paskah yang dirayakan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu mau tidak mau harus membaca kitab Keluaran, khususnya bab 12. Nah, ambil contoh, mumpung Bapak Ibu masih di sini, kita lihat Paskah Yahudi. Menunya itu anak domba bakar, roti tidak beragi, sayuran pahit. Nah, minumnya ya minuman orang Yahudi, anggur. Oke, malam itu Tuhan Yesus merayakan jamuan Paskah ya. Lihat ke ayat 13 sekarang. Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku. Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap tersedia. Lengkap tersedia. Lengkap apanya? Terus, disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Berarti kelengkapannya yang menyangkut menu tadi. Daging anak domba bakar, roti yang tidak diberi ragi, sayuran pahit, lalu ada minuman anggur. Maka berangkatlah kedua murid itu dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka sedang duduk makan. Makan apa? Makan jamuan Paskah. Ya, kemudian ayat 22 Bapak Ibu. Ini suasananya suasana jamuan Paskah Yahudi tadi ya. Ayat 22 sekarang. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, ia mengambil roti. Roti yang mana yang diambil? Roti tak beragi, roti tidak beragi, yang disiapkan untuk jamuan Paskah, tapi belum dimakan. Kemudian Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Nah, yang diambil oleh Yesus, kemudian dikatakan ini adalah tubuhku, itu adalah roti tidak beragi, yang sesungguhnya merupakan bagian dari jamuan Paskah yang dirayakan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, mengenai Paskah, adanya roti tidak beragi dan yang kemudian menjadi bagian dari iman kita dalam Ekaristi, itu mengambil, itu berangkat dari perayaan Paskah yang diceritakan di dalam kitab Keluaran. Nah, sekarang yang lain lagi Bapak Ibu. Ada satu kitab yang membosankan kalau dibaca di antara kitab-kitab Taurat, yaitu kitab Imamat. Kalau Bapak Ibu mau sabar, ya, atau mau latihan sabar atau belajar sabar, baca saja kitab Imamat. Kenapa kok saya mengatakan begitu? Bisa jadi ya,
Bapak Ibu membaca kitab Imamat bab 1 sampai dengan bab 7 atau itu akan membuat orang pusing. Pusingnya kenapa? Saya tahu kata demi kata karena itu bahasa Indonesia. Tapi saya tidak ngerti apa yang sebenarnya dimaksudkan. Kenapa kok begitu? Ada macam-macam jenis korban yang disebut di situ. Kayaknya mengulang-ulang, kayaknya kok enggak beraturan. Bapak Ibu akan menemukan juga hukum yang tampaknya kok enggak ada gunanya lagi. Misalnya kalau membaca kitab, Bapak Ibu boleh juga sih membuka kitab Imamat bab 11. Di kitab Imamat 11, Bapak Ibu ketemu dengan macam-macam binatang yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Apakah seperti ini masih ada gunanya? Kemudian membaca bab 12 kitab Imamat tentang hukum pentahiran. Sekilas ketika orang membaca, nggak akan mengerti apa maknanya, apa maksudnya yang seperti ini. Membaca bab 13, bab 14, Bapak Ibu akan mengerti ada gunanya membaca bagian ini. Kenapa? Ada hukum tentang orang kusta. Di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu akan ketemu dengan cerita mengenai Yesus yang mentahirkan orang kusta. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta, ada satu kejadian di mana Tuhan Yesus tidak menyentuh dia, tidak mendekati dia, hanya mengatakan, pergilah dan tunjukkan dirimu kepada imam, bukan tabib. Kenapa kok begitu? Dasarnya ada di kitab Imamat bab 13 dan 14. Jadi kalau membaca Imamat 3 bab 14, ayat 2 dan seterusnya, Bapak Ibu, yang berhak menentukan apakah orang itu sudah bebas dari kusta dan sudah tahir, itu adalah imam. Jadi sementara berjalan, orang-orang kusta tadi bersih badannya, tahir, sembuh. Tapi perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, pergi, tunjukkan dirimu kepada imam. Kenapa? Karena mereka yang berhak untuk melihat apakah kamu sudah tahir atau belum. Dan kemudian Bapak Ibu, yang lebih besar lagi kepentingannya, itu adalah kalau Bapak Ibu membaca Imamat bab 16. Kalau Bapak Ibu ingin mengetahui makna kematian Yesus di kayu salib, Bapak Ibu perlu bahkan harus mengerti Imamat bab 16. Kitab Imamat bab 16 ini dikutip oleh penulis surat Ibrani di bab 7, bab 8, bab 9 untuk menjelaskan. Menjelaskan apa? Tuhan Yesus mati di kayu salib dan kematiannya membawa keselamatan bagi semua. Kenapa? Dalam kitab Imamat itu diceritakan bagaimana ada korban yang dipersembahkan kepada Allah untuk menghapus dosa setiap orang, baik imam maupun umat. Ya. Ada persembahan yang khusus dipersembahkan kepada Allah untuk membersihkan orang dari dosa. Dan kita, perjanjian baru Bapak Ibu, berangkat dari perjanjian baru, mengatakan Tuhan Yesus mati di kayu salib sebagai imam yang mempersembahkan dirinya sebagai korban, dan korbannya menyelamatkan semua orang. Nah, Bapak Ibu, saya menyampaikan hal yang berikut ini tadi untuk mengajak Bapak Ibu melihat kitab Taurat itu mengandung banyak hal yang kita perlukan untuk mengerti. Yang kita perlukan untuk mengerti perjanjian baru. Tanpa hal-hal yang saya sebut di dalam kitab Imamat tadi, Bapak Ibu akan kesulitan untuk mengerti. Atau
Dengan membaca Taurat, mempelajari Taurat, pada waktunya nanti Bapak Ibu akan menjadi lebih memahami apa yang dikatakan di dalam Perjanjian Baru. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjut, silahkan dulu kalau ada yang perlu ditanyakan. Sambil ngetes suara, apakah suaranya lancar terus atau tidak ini. Silahkan kalau ada yang perlu disampaikan, ada yang perlu ditanyakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, bisa juga Selamat pertanyaan. malam, Ibu. Ya. Aku Rini, Pak. Iya, Ibu. Pak, saya kan istilahnya masih orang Jawa bilang enggong ya, Pak ya. Jadi saya baru ngeh hubungan Taurat sama perjanjian itu. Kalau misalnya kita mau mengambil misalnya materinya tentang perjanjian baru itu, yang di Taurat itu ada tuh, kita bagaimana untuk melatihnya diri itu, Pak? Ini hubungannya ke Taurat, ini hubungannya perjanjian, ini hubungannya ke Taurat, gitu aja, Pak. Ini pertanyaannya kok mungkin kurang pintar gitu, Pak. Enggak masalah, Ibu. Tapi Ibu kalau membuka di Perjanjian Baru, lihat ayat referensi tadi ya. Jadi di halaman Alkitab itu ada bagian paling akhir, paling bawah, itu ada ayat-ayat acuan, ayat referensi. Jadi kalau misalnya tadi Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Hukum terutama yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Itu Ibu lihat di bawah ada ayat referensinya. Ayat 37, Matius 22, 37, itu menunjuk ke Kitab Ulangan, bab 6 ayat 5. Itu latihan sederhananya begitu, Ibu. Jadi memakai alat bantuan yang ada di dalam Alkitab sendiri. Begitu, Ibu. Makasih, Pak Seto. Iya, nanti sedikit demi sedikit kita akan lihat kaitan Taurat dengan Perjanjian Baru. Baik, silahkan yang lain lagi. Jelas atau belas ini? Pak Seto, ya, Pak. Pak Seto, ya, boleh tanya, Pak? Silahkan. Halo? Iya, silahkan. Hubungan dengan Yohanes 20, 21, 23 sama imamat tentang apa? Pentahiran dosa apa ya, Pak? Yohanes 20, 21, 23. Waktu Yesus memberi kuasa untuk mengampuni dosa. Apa hubungannya dengan imamat nih, Pak? Apakah ada hubungannya, Pak? Tidak semua hal ada hubungannya loh, Pak. Misalnya, ya, maksud saya kenapa mesti melalui priest gitu, Pak, pengampunan dosa itu? Iya, tetapi urusannya dengan imamat, saya tidak tahu Bapak menghubungkan itu tadi setelah mengingat apa, Pak? Maksudnya di Yohanes itu kan Yesus memberi kuasa pengampunan dosa bagi para rasul, Pak. Iya. Nah, sedangkan di Perjanjian Lama kan Tuhan memerintahkan Musa untuk memerintahkan orang Israel memberikan kurban untuk sili dosa. Tapi sili itu mereka harus lakukan melalui imam gitu, Pak. Seolah jadi Yesus itu melakukan suatu hal yang sama gitu, Pak. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus
itu pakai istilah yang lebih sederhana, semua orang berdosa. Setiap orang berdosa, dan karena dosa, setiap orang tidak punya kemungkinan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Kenapa? Orang yang berdosa tidak layak untuk tinggal bersama dengan Allah. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Yesus? Tuhan Yesus mempersembahkan diri sebagai korban untuk menghapus dosa setiap orang. Dan kemudian karena korban Kristus itu, orang mendapatkan kemungkinan, mendapatkan karunia untuk masuk di dalam kehidupan kekal. Nah, kemudian setelah orang diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan diberi karunia surga, orang masih berdosa atau tidak? Masih kan? Kemudian ingat saja Bapak dengan doa tobat itu. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Tuhan sudah menyelamatkan aku. Tuhan sudah menjadi manusia dan mati untuk keselamatanku. Tapi kok aku masih berdosa, tetap berdosa. Dan karena itu aku menyesal. Aku sudah menghina Tuhan. Karena menyesal, karena merasa bersalah, saya minta ampun kepada Tuhan. Bagaimana caranya minta ampun kepada Tuhan? Bagaimana caranya saya mengungkapkan penyesalan saya? Di dalam gereja Katolik yang kemudian terjadi ada sakramen tobat. Tobat ya, sakramen tobat. Di dalam sakramen itu Tuhan hadir di dalam pribadi yang menerimakan sakramen. Jadi di dalam sakramen tobat, saya datang kepada imam dan mengatakan, menyampaikan penyesalan saya, menyampaikan permohonan saya untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Begitu, Pak. Oke, dari dalam perjanjian baru seolah korban tidak dibutuhkan lagi ya Pak, gitu ya? Karena korbannya sudah Yesus sekali dan untuk selamanya, gitu kan Pak? Iya, begitu, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Iya, mari. Boleh nanya? Iya, Boleh silahkan, konfirmasi, Bu. Kak Seto? Iya, silahkan. Iya, berarti ajaran orang Jawa itu sudah sama dengan Injil ya, Pak Seto? Kan kalau kita waktu kecil kan diajarin, yen ora gelem dijiwit, ojo njiwit, itu berarti sama dengan Matius 7 ayat 12 dong? Iya, ada begini, Bu. Rupanya kita menemukan ada banyak kebijaksanaan di dalam kehidupan yang berlaku universal di mana-mana. Jadi bukan hanya di antara orang Jawa, tapi di dalam masyarakat yang lain-lain, prinsip itu rupanya juga berlaku. Hanya saja, sekali lagi yang membedakan, kalau di antara orang Yahudi dengan adanya Taurat, hukum-hukum kebijaksanaan cara hidup yang seperti itu dibukukan. Dan mereka percaya bahwa Allah yang menciptakan manusia, itu juga yang menciptakan hukum-hukum yang mengatur perilaku kehidupan manusia itu. Begitu, Ibu. Iya, Pak, terima kasih. Masih ada yang lain lagi? Kalau tidak ada, di chat apakah ada? Bentar. Tidak Kak Seto ada. mau nanya. Oh ya, Malam silakan. Kak Seto nanya. Silakan. Hukum Taurat itu nggak tahu nih salah apa benar, berarti kayak penjabaran dari 10 perintah Allah yang kayak didetailin gitu, kayak kita punya Pancasila kan kayak ada butir-butirnya lagi. Nah, apakah itu disusun langsung terus langsung jadi? Katanya ada berapa sih? Ada berapa ratus apa kan ya
hukum Taurat itu, ataukah dibikin bertahap pelan-pelan sesuai dengan apa sih kondisi bangsa Israel waktu mereka di padang gurun? Makasih Kak Seto. Iya, jadi jangan berharap atau jangan berpikir ada panitia khusus untuk mempersiapkan Taurat gitu ya. Dalam arti yang menyusun hukum Taurat secara teratur, rapi, terstruktur gitu ya. Tetapi kalau kita mempelajari seluruh hukum Taurat, kita akan menemukan prinsip yang seperti ini. Yang utama, nomor 1, itu adalah kasih. Dan kasih itu dikatakan sama dengan apa yang kamu tidak suka, jangan lakukan kepada orang lain. Kalau Tuhan Yesus mengatakannya, apa yang kamu ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, tolong mengingat dulu kata kasih. Ya, kasih itu satu kata yang mewarnai seluruh hukum Taurat. Kemudian, kasih, lihat ke Matius 22 tadi ya. Ada kasih kepada Allah, dan ada kasih kepada sesama. Kemudian 10 perintah Allah. Perintah nomor 1 sampai dengan nomor 3 itu menjelaskan kasih kepada Allah. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari Mesir dan seterusnya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan menyembahnya. Ya. Kemudian jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu hukum atau perintah yang mengatur kasih kepada Allah. Kasih kepada sesama dijelaskan dengan dalam 10 perintah ya, menghormati orang tua, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak mengingini milik orang lain, tidak mengingini istri orang lain. Itu penjabaran lebih lanjut dari kasih kepada sesama. Kemudian, perintah misalnya jangan mencuri, itu kita temukan penjelasannya juga di bagian lain di dalam kitab Taurat. Misalnya, di Keluaran bab 22, ayat 1 sampai dengan 20, kita ketemu di situ seperti atau semacam penjabaran perintah jangan mencuri. Terus yang lain lagi, ada perintah kan atau larangan jangan berzina. Yang termasuk dalam perzinahan itu apa saja? Kita menemukannya itu di kitab Imamat bab 18. Tetapi sekali lagi penjelasannya yang seperti itu tidak disampaikan secara terstruktur, tapi kita bisa menemukannya. Jadi sekali lagi berdasarkan pembacaan seluruh Taurat, Bapak Ibu, yang terutama itu adalah kasih. Kasih itu disampaikan kepada Allah dan kepada sesama. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kemudian kasih kepada Allah dalam 10 perintah Allah dijelaskan di perintah-perintah yang pertama itu. Sampai dengan perintah, jangan menyembah berhala, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ya, ingat dan kuduskan hari Sabat. Nah, itu menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama, hormati orang tuamu, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengingini milik sesamamu. Dan kemudian penjelasan dari perintah-perintah itu kita bisa cari, kita bisa temukan di dalam Taurat, tetapi tidak secara terstruktur. Begitu Ibu. Nanti pada waktunya kita akan belajar yang hukum-hukum seperti ini ya. Ya, oke, masih ada lagi? Iya. Masih ada lagi? Selamat malam Pak Seto. Iya, selamat malam. Iya, saya mau tanya. Jadi sebenarnya isi hukum Taurat itu berada di dalam kitab Taurat gitu, seperti itu ya Pak Seto ya? Isi hukum Taurat? Iya. Iya, ada di dalam hukum Taurat. Jadi yang tadi Bu ya. Jadi tolong membuka lagi ya Bu ya. Matius bab 22. Matius 22.
Yang Matius 22, 34 sampai 40. Kemudian ada pertanyaan kan di ayat 36, guru hukum mana yang terutama dalam Taurat? Gitu kan ya? Lalu Tuhan Yesus menjawab, yang utama di dalam Taurat itu dua. Satu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ibu, sekarang lihat ayat 3, di ayat referensi paling bawah ya. Iya. 22 ayat 37, bisa menemukan angka itu? Iya, bisa. Sebelahnya ada tulisan apa, Ibu? Ulangan 6 ayat 5. Iya. Silahkan membuka Ulangan 6 ayat 5. Ulangan 6 ayat 5. Iya. Iya. Lalu yang hukum yang terutama yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Lihat ayat referensinya. Ibu akan menemukan Imamat 19 ayat 18. Jadi begini, di penyusunan proses penulisan hukum di dalam Taurat itu tidak seperti yang dilakukan oleh orang di zaman modern. Di zaman Yesus, hukum Taurat sudah ada, ya. Kemudian orang bertanya, dari seluruh ayat yang ada dari kitab Kejadian sampai di dalam kitab Ulangan, yang paling penting yang mana? Gitu. Kemudian kalau Tuhan Yesus ditanya pakai cara sekarang, ayat mana yang paling penting dari seluruh hukum Taurat? Tuhan Yesus menjawab, ada dua. Satu, Ulangan bab 6 ayat 5. Dua, Imamat 19 ayat 18. Jadi isi atau yang pokok, yang utama di dalam Taurat, itu ada ya di dalam Taurat. Yang utama itu di kitab Ulangan dan kitab Imamat yang sudah disebut tadi. Kemudian kalau yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka, Bapak Ibu. Ini menjadi seperti simpulan gitu ya. Kalimatnya tidak ada di dalam Taurat, tetapi itu seperti sebuah simpulan dari seluruh hukum Taurat. Begitu, Ibu. Iya, Pak. Nah, kemudian ini nanti saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat keseluruhan hukum Taurat. Keseluruhan dari 5 kitab ini supaya kita punya gambaran lebih lengkap tentang Taurat. Tapi kalau masih ada pertanyaan, silahkan disampaikan dulu. Pak Seto, saya Ya. mau bertanya Pak Seto. Pak Seto, Silakan. ini apakah Yesus mengatakan bahwa dia mengenapi hukum Taurat? Apakah yang berkaitan dengan mengenapi itu berhubungan dengan batiniah, Pak? Atau pikiran manusia yang sudah berbuat dosa di dalam hati atau segala macam yang belum dilakukan secara nyata, tampak oleh mata. Itu aja Pak Seto, makasih. Saya tidak paham dengan kata menggenapi, tapi urusannya dengan pikiran dan seterusnya. Cukup kita membuka lagi Matius bab 5, ya. Kita lihat yang ada di teks saja. Penggenapannya itu seperti apa gitu ya. Silahkan ambil contoh ke bab 5 ayat 21. Sudah, Pak. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Perintah ini sudah benar kan ya? Sudah baik kan ya? Siapa yang membunuh harus dihukum. Mata ganti mata, gigi ganti gigi tadi. Tidak ada yang keliru di dalam perintah ini. Ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi maksudnya apa? Perintah atau larangan untuk membunuh itu benar. Tapi Tuhan Yesus mengatakan,
jangankan membunuh, marah terhadap sesama, itu sudah keliru. Jangankan membunuh, mengatakan satu kata negatif terhadap sesama, itu sudah tidak benar. Nah, itu contoh penggenapannya seperti itu. Terus, contoh yang lain lagi. Silahkan ke yang tadi disebut saja, ayat 27. Jangankan berzinah sungguhan, berzinah di dalam hati, itu sudah berdosa. Dan Tuhan Yesus menegaskan lagi di ayat 29. Jika matamu yang kanan menyesatkan kau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jadi jangankan berzinah dalam arti sebenarnya. Berzinah di dalam hati yang muncul dari melihat seorang perempuan lalu menginginkannya, itu sudah keliru. Yang tadi berikutnya 38 ya. Kalau terjadi tindak kejahatan, pelaku harus dihukum secara adil. Menghukum secara adil itu pasti sudah benar. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, tapi Tuhan mengatakan, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Tapi siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Tuhan Yesus menggunakan bahasa hiperbola untuk menjelaskan kalau disakiti, jangan balik menyakiti. Berlaku adil, menjatuhkan hukuman secara adil, itu benar. Tapi ingat ya, ketika kamu berlaku adil, kamu melakukan hal yang sama dengan yang tidak kamu suka. Kamu tidak senang ketika kamu dipukul, tapi supaya adil, kamu harus memukul orang lain. Itu berarti kamu harus melakukan hal yang tidak kamu sukai sesungguhnya. Begitu Pak penggenapannya. Jadi tidak perlu kita mengambil penjelasan yang keluar dari teks gitu. Saya ambil contoh saja beberapa yang langsung kita temukan di dalam teks, Pak. Begitu, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Pak Seto, ini ada pertanyaan di chat dari Evi Melia. Pertanyaan, Yesus tidak meniadakan satu titik pun dalam hukum Taurat, tapi adanya penggenapan hukum kasih. Banyak hukum Taurat yang sudah tidak bisa dilakukan lagi. Ini bagaimana? Ada dua cara membaca hukum, Ibu. Ada dua cara membaca hukum. Pertama, itu membaca hukum secara harafiah. Apa yang tertulis, itu yang dilakukan. Tapi cara yang kedua, membaca jiwa hukum. Apa yang sesungguhnya dimaksud. Membaca harafiah itu begini, di depan gereja, itu ada gambar handphone dilingkari merah, lalu ada garis miringnya. Begitu kan ya. Sekarang, kalau orang membacanya secara harafiah, tolong amati handphone yang dicoret di merah di tanda itu. Hampir semuanya ada antenanya. Jadi yang dilarang adalah handphone yang dengan antena. Loh, Bapak Ibu bisa komplain kalau handphone bunyi. Handphone saya nggak ada antenanya. Saya nggak pakai handphone ini. Saya pakai tab. Yang dilarang kan cuma handphone kan. Handphone aja yang ada antenanya. Itu cara membaca
hukum secara harafiah. Tapi cara yang kedua, membaca hukum secara atau dengan melihat jiwa hukum. Jiwa hukum itu yang bagaimana? Ibu, Bapak biasa melakukannya ketika melihat tanda yang di tembok gereja dulu itu. Yang Bapak Ibu lihat adalah handphone dicoret. Yang Bapak Ibu pahami adalah ini tempat berdoa. Bukan pada tempatnya kalau orang berkomunikasi. Itu membaca dengan jiwa hukum. Nah sekarang, kita ambil contoh Bapak Ibu, di dalam Taurat ada banyak hukum yang ya cara membacanya tidak bisa harafiah. Kalau dibaca secara harafiah, bukan harafiah, yang membaca hukum secara harafiah apa yang tertulis itu yang dilakukan. Sekarang begini, ambil contoh. Ketika kita melihat yang biasanya menjadi bahan pertanyaan, bahan persoalan, itu hukum tentang makanan. Sekarang ambil contoh saja begini yang tentang makanan tadi. Untuk orang Yahudi atau yang ada di dalam Taurat, ada makanan yang haram, nggak boleh dimakan. Ada daging binatang yang boleh dimakan, halal. Itu dijelaskan di kitab Imamat bab 11. Kemudian, di antara binatang yang berkaki 4, yang boleh dimakan itu adalah binatang yang 1 berkuku belah, 2 memamah biak. Babi itu berkuku belah tetapi tidak memamah biak. Jadi nggak boleh dimakan, dan kalau orang memakannya, orang menjadi najis. Nah, nanti kita akan diskusi Bapak Ibu. Orang Yahudi pada waktunya nanti kita akan melihat orang Yahudi itu mengenal sesuatu yang kita tidak kenal. Apa itu? Ada yang disebut, kalau kita hanya kudus kita tahu. Tapi sekarang tolong Bapak Ibu membuka Imamat bab 19 ayat 2. Imamat 19 ayat 2. Imamat bab 19 ayat bunyinya bagaimana? Perhatikan kalimat ini. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Aku adalah Allah yang kudus. Kamu umatku. Karena aku adalah Allah yang kudus, kamu pun harus kudus. Nah, Bapak Ibu, kalau orang Yahudi mendengar kata kudus, maka yang mereka mengerti itu ada 2. 1, kudus moral. Kalau bicara tentang kasih tadi ya Bu ya, bicara tentang jangan mencuri, membunuh, itu kudus, urusannya dengan kudus secara moral. Tapi kalau urusannya dengan makanan haram, kusta, lalu hal-hal yang membuat orang najis, itu namanya kudus ritual. Nah, kalau orang mau menghadap Allah, mereka harus menjaga diri supaya
kudus. Kudus itu bagaimana? Kudus secara moral maupun kudus secara ritual. Di dalam gereja Katolik kita biasanya hanya diperkenalkan soal kudus secara moral. Bagian kekudusan ritual hampir-hampir tidak pernah kita diskusikan. Tapi apakah tidak ada gunanya bicara kudus ritual? Kekudusan yang ada di dalam hati Bapak Ibu itu juga diungkapkan secara lahiriah. Kekudusan di dalam hati diungkapkan secara lahiriah. Misalnya, Bapak Ibu mau ke gereja. Ketika mau ke gereja, Bapak Ibu memilih pakaian yang cocok. Cocok untuk bagaimana? Dasarnya cocok. Saya mau menghadap Tuhan. Karena itu, hati saya bersih, kudus moral. Fisik saya juga bersih. Lalu pakaian saya pun saya juga persiapkan khusus. Misalnya ada orang yang seminggu nggak mandi, bajunya nggak ganti-ganti padahal punya, lalu pergi ke gereja dan mengatakan, yang penting hati saya bersih. Bapak Ibu akan keheranan kalau ada orang yang mengatakan begitu. Jadi begini yang saya maksudkan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan ada bahwa hukum-hukum itu tidak ditiadakan, yang sebenarnya kita nanti harus lihat itu adalah bagaimana memang cara kita memahami, membaca hukum-hukum seperti itu. Kalau membaca seluruh hukum Taurat, Bapak Ibu akan ketemu dua hukum tadi ya. Satu hukum moral, dua hukum ritual. Dan kita terbiasa mengerti hukum moral, tetapi tidak memperhatikan hukum soal ritual tadi. Apakah itu tetap ada nilainya? Ya, masih tetap ada nilainya. Dan nanti kita akan lihat satu demi satu, ya dikit-dikit lah. Tapi ini tadi yang saya maksudkan, saya sebut sebagai contoh. Orang Yahudi kekudusan Allah, sekarang kita mewujudkannya, tapi dengan jiwanya sama. Menghadap Allah, keadaan harus bersih, batin, dan lahir. Sekarang, kita juga masih mewujudkan yang seperti itu. Begitu contohnya, Ibu. Udah dulu ya, kita sekarang melihat begini, garis besar dari seluruh hukum Taurat, seluruh kitab Taurat. Jadi kita harus mulai dari Kejadian bab 1 sampai dengan kitab Ulangan bab terakhir. Dan Bapak Ibu silahkan membuka kitabnya bagian demi bagian. Ya. Silahkan ke Kejadian bab 1. Mulai dari Kejadian bab 1. Di bab 1, Bapak Ibu ketemu dengan kisah penciptaan, ya, yang Bapak Ibu dengarkan tiap malam Paskah. Jadi penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan selama 6 hari, lalu hari ke-7 Tuhan istirahat itu ya. Nah, kemudian di bab 2 Bapak Ibu ketemu lagi dengan kisah penciptaan, tetapi ceritanya berbeda. Nah, di bab 2 juga Bapak Ibu ketemu dengan penciptaan manusia secara lebih fokus. Ya. Manusia pertama laki-laki diciptakan. Kemudian dari manusia laki-laki ini kemudian diciptakan seorang perempuan. Nah, kemudian kita ya mengenal laki-laki pertama yang diciptakan itu namanya Adam. Padahal kata Adam itu sama dengan, dalam bahasa Indonesia kalau diterjemahkan, tanah. Ciptaan manusia ini tadi diberi nama Adam karena dibuat dari adamah. Artinya tanah. Lalu di bab 3, Bapak Ibu ketemu dengan manusia pertama, Adam dan istrinya, itu jatuh ke dalam dosa. Berikutnya di bab 4, Bapak Ibu ketemu dengan cerita tentang anak-anak Adam.
Kain dan Habel. Nah, kemudian kalau begitu kita bisa melihat begini Bapak Ibu. Kejadian bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu bicara tentang, supaya gampang mengingatnya ya, Adam dan Hawa dan sekitarnya itu. Lingkaran Adam gitulah. Jadi manusia pertama diciptakan, dibuatkan taman di Eden, ditempatkan di situ, tapi kemudian karena tidak setia, tidak taat kepada Allah, manusia itu diusir dari situ. Manusia tinggal di luar Eden, lalu punya anak Kain dan Habel. Tapi di situ kemudian diceritakan Kain membunuh Habel. Nah, kemudian Bapak Ibu di bagian berikutnya di bab 5 ketemu dengan daftar keturunan. Bapak Ibu akan ketemu dengan daftar nama yang panjang sekali. Dan Bapak Ibu bisa ketemu nama saya itu di bab 5 ayat 3. Nah, itu ada nama saya di situ. Bisa lihat nama saya di situ. Nah, itu panggilan saya. Harusnya ada O-nya, tapi cuma dipanggil Set gitu ya. Bapak Ibu akan ketemu dengan tokoh yang mungkin pernah didengar namanya, bab 5 ayat 22. Ada nama Henoch di situ. Kemudian di bab 27, di ayat 27, Bapak Ibu ketemu dengan orang yang umurnya paling panjang, namanya Metusalah, umurnya 969 tahun. Kemudian di bab 6 sampai dengan bab 9 Bapak Ibu, ketemu dengan cerita tentang Nuh. Ya. Ada cerita tentang Nuh. Kalau Bapak Ibu mau membaca atau ingin tahu cerita tentang Nuh lengkap, berarti Bapak Ibu harus membaca bab 6 sampai dengan bab 9. Kemudian di bab 10 ketemu lagi dengan silsilah atau daftar nama seperti yang di bab 5 tadi. Tapi yang disebut di sini adalah keturunan Nuh, keturunan anak-anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Kemudian di bab 11 kita ketemu dengan cerita mengenai Menara Babel. Lalu ada daftar keturunan Sem, dan di antara keturunannya, silahkan Bapak Ibu ke ayat 26. Ada nama Abram. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita beralih. Kalau di Kejadian bab 1 sampai dengan bab 11, kita ketemu dengan awal mula dunia Bapak Ibu. Di bab 12 dan seterusnya, kita akan ketemu dengan awal mula Israel. Yang menjadi awal dan kebanggaan orang Israel adalah Abraham. Dan cerita tentang Abraham, Bapak Ibu, itu disampaikan di bab 12 sampai dengan bab 25 dari kitab Kejadian. 12 sampai dengan 25. Jadi ceritanya panjang. 25 ayat 18 itu baru selesai. Jadi kalau mau belajar tentang kehidupan Abraham, ya harus membaca dari bab 12 sampai bab 25. Enggak ada cara lain. Nah, kemudian dari bab 25 ayat 19 terus sampai dengan bab 36, Bapak Ibu ketemu dengan cerita tentang Yakub. Cerita tentang Yakub. Panjang lebar diceritakan ya. Dari bab 25 ayat 19 sampai dengan bab 36. Tuh, tapi kan sebenarnya Abraham, Ishak dan Yakub. Yakub itu kan anak Ishak. Nah, tentang Ishak tidak ada bagian tersendiri Bapak Ibu, tapi cerita tentang Ishak itu ada di bagian Abraham ya, dan ada di bagian Yakub. Tentang kelahiran, masa kecilnya, itu ada di
kisah Abraham sampai dengan dia punya istri sih sebenarnya, bukan masa kecil. Kemudian bagaimana dia menurunkan Esau dan Yakub tentang masa tuanya, itu ada di dalam cerita Yakub. Nah, kemudian Yakub mempunyai 12 orang anak laki-laki. Bab 37 sampai dengan bab 50 dari kitab Kejadian, Bapak Ibu, itu bercerita tentang seorang anak laki-laki Yakub yang bernama Yusuf. Ada 12 anak laki-laki yang diceritakan kok cuma satu. Nanti di dalam cerita mengenai Yusuf, ya anak-anak Yakub muncul semua. Hanya saja Yusuf mempunyai peran yang penting dalam kehidupan keluarga Yakub. Karena apa? Berkat jasa Yusuf, keluarga Yakub bisa berpindah ke Mesir, ya, menyelamatkan diri dari bencana kelaparan yang melanda Kanaan, bahkan melanda negeri-negeri di sekitarnya. Nah, kemudian silahkan Bapak Ibu misalnya melihat dulu, silahkan melihat sekarang ke Kejadian bab 46. Di Kejadian 46, Bapak Ibu cukup melihat judulnya saja, Yakub pindah ke Mesir. Lalu Yakub dan keluarganya dengan anak-anaknya, keturunannya semua pindah ke Mesir. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat ke kitab Keluaran. Silahkan ke kitab Keluaran bab 1. Di Keluaran bab 1, silahkan ke ayat 5. Di situ Bapak Ibu menemukan jumlah keturunan Yakub yang pindah ke Mesir. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Jadi ini penting kata ini, nah, jumlah ini, karena nanti ada gunanya untuk mempelajari kitab ini lebih lanjut. Keturunan Yakub mula-mula hidup aman di Mesir karena ada Yusuf. Tapi kemudian Yusuf meninggal. Kemudian Fir'aun lain berkuasa. Jadi setelah Yusuf tidak ada penguasa-penguasa lain yang tidak kenal Yusuf. Apa yang kemudian terjadi? Penguasa Mesir melihat keturunan Yakub sebagai ancaman. Lalu untuk mengatasi ancaman ini, penguasa Mesir menindas keturunan Yakub, orang Ibrani atau orang Israel, supaya jumlah mereka tidak bertambah banyak, supaya mereka tidak menjadi ancaman. Dalam situasi seperti itu, silahkan lihat ke bab 2. Musa lahir. Jadi kelahiran Musa sampai dengan dia dewasa, sampai dia dipanggil menjadi utusan Tuhan, itu diceritakan dengan singkat sebenarnya. Hanya bab 2, bab 3, dan bab 4. Di bab 5, ini Musa sudah mulai bekerja. Musa bertindak sebagai wakil dan pemimpin orang Israel menghadap Fir'aun untuk minta pembebasan. Tapi ketika Fir'aun menolak, Musa bertindak sebagai wakil Tuhan untuk memaksa Fir'aun melepaskan orang Israel pergi. Apa yang kemudian terjadi? Tuhan mengirim tulah-tulah yang jumlahnya sampai 10. Nah, sekarang silahkan ke bab 11, Keluaran bab 11. Ini Bapak Ibu perlu mencermati teksnya supaya tidak bingung ketika membaca sendiri nanti. Tulah ke-10 diberitahukan.
Isi tulahnya apa? Ayat 5. Tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun sampai anak sulung budak, bahkan anak sulung binatang. Lalu lihat bab 12, ada perayaan Paskah, ada ketetapan aturan tentang Paskah. Lalu bab 12 ayat 29 dan seterusnya, orang Israel keluar dari Mesir. Dan Bapak Ibu lihat ayat 37. Ayat 37. Ketika masuk ke Mesir tadi, jumlah keturunan Yakub 70. Ya. Ketika keluar dari Mesir, ayat 37, 600.000 orang laki-laki, tidak termasuk anak-anak. Jumlah mereka ketika keluar dari Mesir sudah bukan jumlah sebuah keluarga, tapi jumlah sebuah bangsa. Mereka masuk ke Mesir sebagai satu keluarga, mereka keluar dari Mesir sebagai sebuah bangsa. Nah, kemudian lihat Bapak Ibu ke bab 13. Ada ketetapan tentang anak sulung, lalu ada hari raya, roti tidak beragi. Tadi kita sempat melihat kata itu muncul di Injil kan. Nah, kemudian orang Israel pergi meninggalkan Mesir. Kemudian tujuannya adalah ke Kanaan. Nah, setelah mengadakan perjalanan di gurun, sudah melewati Laut Tebro ya, orang Israel kemudian tiba di gurun Sinai. Bapak Ibu silahkan ke bab 19, Keluaran 19 ayat 1. Keluaran 19, lihat di ayat 1. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai. Nah, di padang gurun Sinai ini Tuhan mengangkat Israel menjadi umatnya. Lihat ke ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan Jadi di gurun Tuhan mengangkat Israel menjadi umatnya. Nah, sekarang begini. Dulunya mereka adalah budak. Ketika di Mesir mereka adalah budak. Kemudian di gurun Sinai, di Sinai, ini mereka menjadi umat. Mereka menjadi umat Allah, mereka menjadi umat Tuhan. Jati diri mereka sebagai umat Tuhan itu ya harus menjadi pedoman mereka dalam bertindak. Sekarang begini, silahkan Bapak Ibu membayangkan minggu yang lalu semuanya belum Katolik. Minggu lalu semuanya belum Katolik. Lalu sekarang sudah jadi Katolik. Akan ada yang berubah? Ada.
Apa yang berubah? Cara hidup. Kan? Cara hidupnya ada yang pasti ada yang berubah. Ketika saya bukan orang Katolik, ketika saya bukan pengikut Yesus, maka saya tidak akan hidup mengikuti cara hidup Yesus. Ketika saya memeluk suatu agama, ketika saya mengikuti suatu kepercayaan, ya apa yang saya percaya itu pedoman. Ketika saya dibaptis, ketika saya diklik, ketika saya menjadi pengikut Yesus, saya punya cara. Sekarang Bapak Ibu, orang-orang Israel diangkat menjadi umat Allah. Ya. Setelah diangkat menjadi umat Allah, mereka harus hidup jati diri. Setelah diangkat menjadi umat Allah, ya mereka harus hidup menurut jati diri mereka. Nah, supaya orang Israel bisa hidup menurut jati diri sebagai umat Allah, supaya mereka bisa hidup menurut kehendak Allah, maka Tuhan memberikan hukum perintah. Nah, Bapak Ibu silakan mengikuti selanjutnya di bab 19 itu ada perjanjian antara Tuhan dengan Israel. Sekarang silakan Bapak Ibu ke bab 20. Lalu ketemulah kita dengan macam-macam peraturan di sini. Ada 10 firman, kemudian ada peraturan tentang budak di bab 21. Berikutnya di bab 22 ada peraturan tentang jaminan mengenai harta sesama. Bab 23 peraturan tentang hak-hak manusia, seterusnya. Dan kemudian Bapak Ibu silahkan beralih ke bab 25. Bab 25. Ketika membaca bagian ini, Bapak Ibu juga akan ketemu dengan sesuatu yang membosankan. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Tapi ini isinya peraturan tentang cara membuat kemah suci dengan segala perlengkapannya. Ya. Panjang sampai dengan bab 31. Silahkan ke bab 31. Di situ Bapak Ibu ketemu dengan orang yang bernama Besaleel dan Oholiab yang ditunjuk sebagai pelaksana pembuatan kemah suci dengan segala perlengkapannya. Di bab 32 Bapak Ibu ketemu dengan cerita mengenai anak lembu emas. Orang Israel melakukan penyembahan berhala. Nah, berikutnya Bapak Ibu silahkan ke bab 35 ayat 4. Ini hal yang membosankan muncul lagi. Seolah-olah yang di kitab Keluaran bab 25 sampai dengan 31 diulang semua di sini. Ya, sampai selesai di bab 40. Musa mendirikan kemah suci. Berikutnya ke kitab Imamat. Nah, ini kalau kita membaca begitu saja, kita akan menemukan hal-hal yang ya membosankan. Tapi kalau Bapak Ibu mau belajar, sebenarnya baca aja bagian ini. Bab 1 sampai dengan bab 7, itu macam-macam jenis korban ada di situ. Kemudian di bab 8, ini aturan tentang para imam. 8, 9, 10, itu aturan tentang para imam. Bab 11 sampai dengan bab 16, Bapak Ibu ketemu dengan hukum mengenai tahir dan najis. Bab 11 yang membuat orang tahir, membuat orang najis apa saja, binatang haram, darah, kusta, kemudian kotoran tubuh, bab 15. Lalu di bab 16
Bapak Ibu ketemu dengan cara pentahiran, penyucian nasional yang disebut Hari Raya Pendamaian. Terus ini Bapak Ibu isinya kitab Imamat isinya aturan tentang ibadah, terus sampai selesai. Lalu masuk ke kitab Bilangan, Bapak Ibu. Kenapa kok kitab ini dinamai Bilangan? Karena di dalamnya banyak bilangan. Ada sensus yang dilakukan 2 kali. Di bab 1, Laskar Israel dihitung. Ya, terus sekarang Bapak Ibu langsung ke kitab Bilangan bab 10 ayat 12. Bilangan bab 10 ayat 12. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Jadi baru di kitab Imamat bab 10 ayat 12, orang Israel meninggalkan Sinai. Sehingga Bapak Ibu silahkan membayangkan begini. Orang Israel mula-mula ditindas di Mesir, diperbudak di Mesir. Kemudian Tuhan membebaskan mereka untuk membawa mereka ke Kanaan, ya, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, ketika mereka meninggalkan Mesir di perjalanan di gurun, orang Israel tiba di gurun Sinai, di lereng di kaki gunung Sinai. Di tempat itu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Israel. Tuhan mengangkat orang Israel menjadi umatnya. Ya. Sesudah mengangkat Israel menjadi umatnya, Tuhan memberikan hukum, memberikan peraturan yang menuntun kehidupan mereka untuk menjadi umat Allah. Supaya mereka mengikuti atau hidup menurut jati diri mereka sebagai umat Allah. Peraturannya diberikan panjang lebar dari kitab Keluaran bab 20 terus sampai di akhir kitab Imamat tadi, ya. Sesudah memberikan perintah, hukum, baru Tuhan minta supaya orang Israel meninggalkan Sinai, melakukan perjalanan ke Kanaan. Bapak Ibu sekarang silahkan lihat, pindah ke Bilangan 13. Orang Israel sudah meninggalkan Sinai, kemudian mengadakan perjalanan. Di bab 13 kita Bilangan, sebenarnya orang Israel sudah dekat Kanaan. Sebenarnya mereka tinggal memasuki ke Kanaan. Sudah dekat dengan Kanaan. Musa sudah mengirim mata-mata 12 orang. Ya. Nah, kemudian setelah mata-mata dikirim, 40 hari dikirimnya. Mereka pulang kepada Musa dan kemudian bercerita tentang keadaan Kanaan. Mereka mengatakan orang-orang Kanaan gede-gede, kotanya kuat-kuat, benteng kotanya kuat-kuat. Dan ini membuat orang Israel tidak percaya. Membuat orang Israel takut untuk masuk ke Kanaan. Lalu mereka mengatakan kepada Musa, kami mau kembali ke Mesir. Mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka mau kembali ke Mesir. Ada yang aneh, ya? Mereka dulu nangis-nangis minta dibebaskan dari perbudakan, tapi setelah mau masuk Kanaan, mereka minta pulang, minta balik ke Mesir. Dan untuk Tuhan itu tanda kalau mereka tidak percaya. Karena itu, di bab 14, Tuhan menghukum orang Israel. Mereka tidak akan segera masuk Kanaan. Ya. Mereka tidak akan segera masuk ke Kanaan.
Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang dewasa yang keluar dari Mesir tidak percaya kepada Tuhan, mereka harus mati di gurun. Mereka harus mati di gurun. Mereka tidak boleh masuk Kanaan. Ya. Setelah generasi yang keluar dari Mesir. Nah, kemudian Bapak Ibu, generasi yang lahir di gurun itu yang melanjutkan kehidupan sebagai umat pilihan. Jadi orang-orang Israel yang keluar dari Mesir mati semua di gurun. Ya. Karena Tuhan menghukum mereka karena ketidakpercayaan mereka. 40 tahun mereka harus mengembara di gurun sebagai hukuman. Generasi yang keluar dari gurun mati, habis di gurun. Yang akan masuk ke Kanaan itu adalah generasi yang lahir di gurun. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan ke akhir kitab Bilangan. Akhir kitab Bilangan ya. Di bagian akhir kitab Bilangan, Bapak Ibu ketemu lagi dengan orang Israel yang sudah mendekati Kanaan lagi. 36 ayat 13. 36 ayat 13. Itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel dengan perantaraan Musa. Di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Bapak Ibu amati kalimat ini dan perhatikan keterangan tempat. Orang Israel sudah ada di sebelah timur sungai Yordan. Mau masuk Kanaan, tapi ingat, yang mau masuk Kanaan itu adalah keturunan orang Israel yang lahir di gurun, bukan yang keluar dari Mesir. Karena yang keluar dari Mesir sudah habis di padang gurun. Karena yang akan masuk ke Mesir itu adalah generasi yang baru, Bapak Ibu. Sekarang silahkan ke kitab Ulangan. Musa menyampaikan wejangan panjang lebar kepada mereka. Kitab Ulangan sekarang, bab 1 seterusnya. Praktis seluruh kitab Ulangan itu isinya adalah wejangan Musa kepada orang Israel yang akan masuk ke Kanaan. Wejangannya panjang lebar. Dalam wejangannya Bapak Ibu, pada prinsipnya Musa menyampaikan dua hal. Pertama, Musa mengingatkan karya Tuhan di masa lampau. Tuhan sudah melakukan ini, dan seterusnya. Tujuannya untuk apa? Kamu masuk ke Kanaan bukan karena kamu hebat, tetapi Tuhan yang membebaskan kamu dari Mesir, membawa kamu ke tempat ini. Jadi Tuhan dalam wejangannya Musa mengingatkan karya-karya Allah di masa lampau, satu. Yang kedua, Musa menjelaskan bagaimana mereka harus hidup di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Ceritanya, nasihatnya panjang sekali sampai dengan
bab 34 sebenarnya. Tapi tolong Bapak Ibu sekarang ke kitab Ulangan bab 31. Ulangan 31. Lihat aja judulnya. Yosua sebagai pengganti Musa. Bapak Ibu, Musa termasuk di antara orang Israel yang keluar dari Mesir dan tidak boleh masuk Kanaan. Kalau kita belajar tentang kehidupan Musa, Bapak Ibu, bisa jadi kita akan membayangkan sesuatu yang menyedihkan kalau dihitung dengan cara tertentu. Ketika dia dipanggil untuk memimpin orang Israel, sebenarnya dia nggak mau. Kemudian dia mau menyampaikan, mau menjadi pemimpin Israel, mau melakukan kehendak Tuhan. Ketika membawa orang Israel keluar dari Mesir, dia ditolak oleh orang Israel. Dalam perjalanan dikurung, dia harus berhadapan dengan orang Israel yang keras kepala. Dan pada akhirnya dia sendiri tidak boleh masuk Kanaan. Tapi kita harus melihat dari sisi yang berbeda. Sisi yang mana yang harus dilihat? Sisi kehidupan di depan Allah. Dia tidak menikmati indahnya Kanaan, tetapi hidupnya benar-benar berguna, bernilai untuk orang Israel. Maka di antara orang Israel, Musa dianggap sebagai nabi yang terbesar. Kemudian sekarang Bapak Ibu silakan ke bab 34. Nah, di bab 34, ini praktis Bapak Ibu, akhir dari kitab Taurat ya, Musa mati. Jadi, sebelum orang Israel masuk ke Kanaan, Musa meninggal dan dia hanya melihat tanah Kanaan dari kejauhan dan dia sendiri tidak masuk, tidak menikmatinya. Padahal Bapak Ibu, itu Musa loh, belum pakai kacamata. Padahal umurnya sudah 120 tahun, 34 ayat 7. Saya umur belum seberapa udah pakai kacamata. Ini Musa umur 120, tapi belum pakai kacamata. Tandanya apa? Matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Bapak Ibu, ini garis besar dari kelima kitab Musa. Dan pemahaman seperti ini Bapak Ibu akan membantu kita untuk mengerti bagaimana jalan ceritanya. Jadi mulai dengan kejadian dunia, kejadian manusia gitu ya. Penciptaan alam semesta, penciptaan manusia. Berikutnya, mulai dari kejadian 12, Bapak Ibu ketemu dengan nenek moyang Israel. Abraham, Ishak, Yakub, lalu ada cerita tentang Yusuf. Sesudah itu orang Israel, keturunan Yusuf, keturunan Yakub masuk ke Kanaan. Diperbudak di situ, kemudian dibebaskan oleh Tuhan. Ketika masuk ke Mesir, jumlah mereka cuma 70, satu keluarga. Ketika keluar dari Mesir, mereka menjadi satu bangsa dengan jumlah laki-laki dewasa 600.000. Lalu mereka mengadakan perjalanan sampai di Sinai. Di Sinai Tuhan mengadakan perjanjian dengan Israel. Tuhan mengangkat Israel menjadi umatnya. Dalam perjanjian itu juga Tuhan memberikan aturan, hukum yang menjadi pedoman hidup mereka sebagai umat Allah. Kemudian mereka mengadakan perjalanan. Sebenarnya mereka sudah bisa masuk Kanaan, tapi karena mereka tidak percaya, Tuhan menghukum mereka dengan cara mengembara di gurun selama 40 tahun. Akibatnya apa? Generasi yang keluar dari Mesir
habis di padang gurun, dan yang kemudian masuk ke Kanaan adalah generasi yang lahir di gurun. Nah, menjelang masuknya orang Israel ke Kanaan, Musa menyampaikan wejangan. Wejangannya disampaikan di kitab Ulangan, dan sebelum Musa mati, dia memilih Yosua menjadi penggantinya. Yosua lah yang akan memimpin orang Israel masuk Kanaan. Setelah itu, semua beres. Musa mengundurkan diri, lalu meninggal. Nah, Bapak Ibu, begitu dulu. Dan yang akan kita pelajari dalam pertemuan-pertemuan itu seperti yang sudah saya sampaikan di jadwal, mungkin akan dibagikan di WA. Kita tidak mulai dari Kejadian bab 1, tapi kita mulai dari cerita Abraham. Saya mau mengajak Bapak Ibu fokus kepada cerita tentang, apa menyebutnya ya, cerita tentang Israel mulai dari leluhur mereka, yaitu Abraham. Karena tokoh ini menjadi sangat penting di dalam seluruh perjanjian baru bahkan. Baik Bapak Ibu, begitu dulu untuk pertemuan berikut. Jadi silahkan Bapak Ibu membaca lebih dulu Kejadian bab 12 sampai dengan 25. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam. Bahannya sudah di-share topiknya untuk sampai 10 kali. Oh, iya. Jadi sampai di sini tidak ada pertanyaan karena udah jam 9. Atau ada yang mau bertanya? Halo, Shalom. Shalom. Ya, silakan. Kamera silakan, Pak. Dengan siapa ya? Dengan Ibu atau saya ya? Hah? Bapak mau bertanya? Ya, maaf, terima kasih. Ya, jadi saya dulu ya. Sebenarnya saya udah ketik di chat mau tanya mengenai mengapa dinamakan Perjanjian Lama gitu. Alasannya apakah karena berkaitan dengan tanah perjanjian dan siapa yang menamai demikian pada awalnya? Itu aja, terima kasih. Disebut perjanjian lama itu karena sudah ada yang baru. Dulu di zaman Soekarno, nggak ada kan istilah Orde Lama di zaman Soekarno. Istilah Orde Lama muncul setelah Soeharto berkuasa. Zaman Soekarno disebut lama, zaman Soeharto disebut baru. Istilah lama baru muncul setelah yang baru ada. Nah, kata perjanjian baru, itu silahkan mengingat itu perjamuan yang dilakukan oleh Yesus menjelang kematian itu. Ketika Yesus mengangkat piala berisi air anggur, inilah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang. Perjanjian baru. Untuk memahami kata perjanjian, lebih tepatnya kita mengatakan Bapak Ibu, janji. Tuhan berjanji. Jadi perjanjian itu sebenarnya itu. Bukan agreement dari dua pihak yang setara, tetapi janji dari satu pihak yang sangat berkuasa dengan pihak yang ada di bawah kekuasaannya. Tuhan berjanji. Ya. Perjanjian yang baru itu diadakan oleh Tuhan dengan semua orang. Tuhan berjanji untuk memberikan keselamatan kepada semua orang. Dan itu dilakukan melalui Yesus. Nah, karena perjanjian yang baru ini menyangkut semua orang, dan lihat di kitab suci yang kita sebut perjanjian lama, perjanjian yang disebut perjanjian yang lama itu hanya menyangkut orang Israel. Janjinya oleh janji Tuhan disampaikan hanya kepada orang Israel, dan janji itu menyangkut tanah yang kemudian diduduki oleh orang Israel. Perjanjian yang baru dilakukan oleh Allah dengan semua manusia, dan janjinya adalah keselamatan yang abadi, tidak menyangkut tanah, tetapi menyangkut kehidupan yang abadi. Gitu, Pak. Baik, terima kasih, Pak Seto. Ya, jelas banget. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak.
Silakan kalau itu mungkin udah malam, kita lanjut minggu depan. Nanti mungkin pertemuan berikutnya lagi dipertimbangkan untuk menggunakan Zoom karena Microsoft Teams kelihatannya tidak begitu stabil. Tapi nanti kita pelajarin lagi. Silakan Mbak Yanti, kalau ada mau tutup dengan doa. Ya, dengan Ibu Ani, Mbak Ani Hananto ada ya? Mungkin ada kendala di mic-nya kali ya. Ada tuh kayaknya. Ya, tinggal di unmute mic-nya, silakan. Pak Joko, ada Mas Joko ya? Mbak Ani kayaknya nggak ada deh. Ya udah, silakan. Atau Mbak Yanti aja udah doa aja nih. Baik, kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon izin Pak Popo untuk menutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas segala rahmat yang telah Kau berikan pada kami. Terutama pada malam hari ini kami mendapat pengajaran dan pengetahuan dari Pak Seto untuk pengenalan kami terhadap sabda-Mu di dalam Taurat. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kiranya kami semua dapat mengambil hikmah dari sabda-sabda-Mu itu dan semakin mengenal Engkau lewat hukum-hukum-Mu. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Iya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih Pak Seto, terima kasih Pak Popo. Selamat malam. Terima kasih.